Raja dari kerajaan Melayu mempunyai 3 orang anak 2 laki-laki bernama Nubah dan Nuta dan wanita yang bungsu, Rima. Kini mereka sekarang telah tumbuh dewasa dan dibekali dengan keahlian ilmu bela diri, kebatian, dan tata kerajaan. Si sulung, Nubah, pria berbadan tegap berkumis dan berjambang. Berwibawa mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, sedang si adik laki-laki, Nuta seorang pria humoris tidak berkumis, juga bertubuh kekar, juga punya ilmu kanuragan yang tinggi. Sedang si bungsu perempuan, cantik, putih rambut panjang, memperdalam ilmu melukis dan menari dan silat yang mumpuni. Suatu hari datang utusan kerajaan dari India bermaksud mempersunting si bungsu, dengan membawa pesan dari rajanya serta beberapa cenderamata perhiasan khas India. Setelah menerima pesan Raja India tadi, Raja Melayu ini berunding dan bermusyawarah dengan para putih kerajaan serta 3 anaknya tadi. Dalam musyawarah itu, utusan kerajaan India tadi masih menunggu jawaban di ruang lain. Dalam musyawarah itu, seorang patih kerajaan mendengar desas-desas niat Raja India. Setelah mempersunting anak bungsu raja menjadi permaisuri keduanya, dia mempersiapkan siasat politik untuk merebut kekuasaan melalui siasat politik kotornya. Raja mendengar hal itu menjadi ragu atas niat baik India tadi. Sedangkan si sulung menjadi marah atas berita itu. Begitu juga Nuta yang menatap tajam ke arah ruang utusan Raja India itu menunggu. Sang raja melihat kemarahan anaknya, menenangkan suasana, berinisiatif menyuruh seorang patih kerajaan agar menjumpai utusan Raja India tadi, menceritakan penolakan halus dari Raja Melayu. Setelah mendengar jawaban penolakan ini, sang utusan Raja India tadi mempertegas pernyataannya bahwa akan ada perang besar jika ada penolakan niat Raja India, di mana Raja India telah mengirim puluhan kapal perangnya di dermaga wilayah kerajaan Melayu yang datang secara diam-diam dan siap menerima perintah untuk berperang. Kepadatan itu kapal perang dilengkapi dengan meriam yang berada di kedua sisi badan kapal dan menggunakan layar yang tinggi dan lebar, di mana setiap kapal perang Raja India itu dihuni ratusan tentara kerajaan India. Patih kerajaan Melayu tadi menyampaikan pesan utusan Raja India tadi ke Raja Melayu. Lalu Raja Melayu memerintahkan kepada seluruh petinggi kerajaan dan anak-anaknya agar menyampaikan bahwa akan ada peperangan beberapa hari lagi kepada rakyatnya. Dan berselang 3 hari para tentara utusan Raja India tadi memulai peperangan dengan menembakkan peluru meriam dari kapal perang. Disertai serangan darat, para tentara India menyerbu ke wilayah pasar dan jalan-jalan kerajaan. Perang berkobar selama seminggu. Kerajaan Melayu terdesak dan para tentara India sampai pada kerajaan Melayu. Raja Melayu tewas kena anak panah di pangkuan putri bungsunya Rima. Lalu tentara India itu menangkap Rima. Nubah yang sedang berperang juga melihat kejadian itu marah dan menggunakan ilmu pamungkasnya merubah diri menjadi meriam dan menembaki bala tentara India yang semakin banyak berdatangan ke istana Melayu. Nuta juga sedang berperang, melihat abangnya yang sudah berubah jadi meriam. Dan meriam itu sudah merah kepanasan akibat banyak mengeluarkan pelurunya, dan pada akhirnya meriam itu terpental jauh menjadi 3 bagian yang berbeda arah. Nuta melihat kejadian itu merubah dirinya menjadi seekor naga hijau, kemerahan merah mendekati adik bungsunya yang sedang dibekap tentara India tadi. Tentara India itu ketakutan melihat naga itu dan berlari menjauh, namun sia-sia. Dia dikejar sang naga kemudian melahapnya. Setelah itu, naga menghampiri Rima dan menyuruhnya naik ke atas kepalanya. Akibat dari kalah, jumlah tentara naga itu membawa adiknya ke lautan yang luas dan tak bisa dijumpai siapapun sampai sekarang. Setelah tidak berhasil membawa putri bungsu kerajaan Melayu itu ke Raja India, para tentara itu pulang dengan jumlah tentara yang berkurang banyak dan hasil yang kosong dan meriam, yang terbelah 3 tadi. Sekarang berada di 3 kota yang berbeda. Salah satunya masih di istana kerajaan Melayu itu,